Ya, ada yang belum diceritakan di SD. Manjat plafon. Kelas 4 SD, Jess. Berapa kali Pak Kiki lihat juga postingan memang di Instagram, kayaknya istilah YOLO ini sering keluar dari apa perkataannya Kak Alfi, YOLO. Iya, Tahu benar YOLO banget. apa istilah? Nggak tahu aku YOLO Nggak tahu, apa. jelasin Kak Alfi YOLO itu apa. Penontonnya banyak Gambar-gambar. ibu-ibu juga banyak nonton loh. Di kolom komennya, saya lagi hamil, saya nonton sambil ngelus-ngelus, mudah-mudahan anak saya pinter-pinter kayak peserta COC. Siapa tahu bisa. Hal menarik dari seorang Kak Alfi yang punya prestasi, ternyata di rumah tetap nyuci piring. Nah Kak Alfi, tapi kan kita ngomong belajar terus, pernah suntuk nggak sih belajar? Kalau misalnya main game gitu kan itu tuh termasuknya kayak istirahat tuh. Kakak suka kebablasan gitu nggak sih? Jadi malas lagi buat continue belajar. Halo, salam sejahtera, salam serviam. Jumpa lagi dengan saya Kiki, masih di podcast Meja Guru. Yang hari ini kita kedatangan sangat spesial, tamu sangat spesial maksudnya. Yang sebetulnya udah nggak asing lagi ya buat pemirsa Meja Guru nih. Gimana kalau kita langsung aja, di sebelah kiri saya sudah ada Kak Alfi. Kak Alfi, walaupun sebetulnya orang-orang udah pada kenal, boleh kenalin lagi Kak Alfi? Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Alfi. Sekarang aku kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kebetulan jadi salah satu case COC-nya juga. Ya, jadi Kak Alfi ini seperti yang sudah orang semua tahu ya, karena pernah tampil di salah satu acara yang cukup hits tahun ini ya. Ditonton lebih dari 50 juta orang, yaitu Clash of Champions. Jadi kalau boleh cerita sedikit, di paling kiri kita, boleh kenalan dulu? Halo semua, nama aku Jessica. Aku salah satu siswi dari SMP Santa Angela Bandung. Iya, Jessica dan kawan-kawan itu kita sempat ngobrol waktu ada kegiatan leadership. Waktu leadership ngobrol, tiba-tiba ada nyeletuk, Pak Kiki nonton COC nggak? COC apa? Clash of Champions ini apa? Dan ternyata begitu saya buka, ternyata ini seperti acara kuis ya Kak ya? Seperti acara kuis. Penontonnya 7 juta satu tayangan. Tayangannya banyak. Dan kemarin tayang mulai bulan Juni, baru berakhir seasonnya di bulan Agustus ini ya Kak ya? Iya, bulan Agustus kemarin, 17 Iya. Agustus. Dan kalau saya nggak salah, Kak Alfi adalah salah satu finalis. Iya, kebetulan jadi top 12 ya. Top 12 untuk Clash of Champions. Kita mau menggali banyak hal dari Kak Alfi. Pasti pada penasaran gimana caranya masuk Fakultas Kedokteran UI yang katanya susah. Susah nggak sih Kak? Relatif ya. Relatif. Relatif. Dengan IPK 3,9 sekian ya. Iya, tapi sekarang udah turun loh. Kenapa? Gara-gara COC. Enggak. emang modulnya susah, terus emang lagi demot juga waktu itu, jadi ya udah turun. Ya. Jadi sempat 3,9 hampir 4. 396, sekarang jadi 387. Ya. Buat yang belum tahu, karena penontonnya ini anak SMP dan SMA, IPK itu indeks prestasi kumulatif, betul ya Kak ya? Jadi dari semua nilai mata kuliah yang didapatkan, kalau mau perfect itu 4. Perfect itu 4. Jadi kalau 3,96 berarti tinggal 0,4 lagi 4 ya. Artinya hampir semua mata kuliah A. Ya, semua mata kuliah mungkin A itu atau gimana? Ada 2 yang amin. Oh, amin ya. Berarti ada yang 2 amin. Jadi kalau misalkan kalian nanti kuliah, semua mata kuliah bisa A, itu bisa 4. Tapi susah. Susah nggak sih? Di 3,9 susah nggak ya? Sebenarnya aku sendiri juga kayak nggak nyangka, aku cuman kayak ngejalanin aja, terus tiba-tiba 396. Jadi susah atau enggak ya? Ya susah juga emang. susah. Ya susah sih. Ya. Oke. Ya, oke. Pengikut nggak usah ditanya lagi ya. Dan boleh follow sendiri Instagramnya Kak Alfi Kak. Instagramnya itu apa ya Kak? Alfi Vere, ALFIVEREE. Ya, buat yang belum follow, walaupun sudah banyak 200.000, mau nambah terus Kak? Ya kalau bisa nambah kenapa enggak? Tambah terus. Karena belakangan ini Kak Alfi produksi konten-konten edukatif. Seperti yang terakhir yang saya lihat tentang Pomodoro. Ya, kayak teknik belajar gitu. Dan kebetulan kedepannya juga emang rencananya pengen bikin konten-konten yang bahas tentang isu-isu kesehatan, terus share my life in medical student gitu. Jadi ya gitu sih. Nah, doakan. Nanti kita kulik ya konten-konten di Instagramnya yang makin kesini makin menarik. Tapi sebelumnya Kak Alfi, boleh dong ceritain masa kecil Kak Alfi?
Aduh, jadi masa kecil aku dari mana nih? Dari kecil banget, dari SD, Dari lahir, kalau masih ingat, ya Jess ya. Iya Pak, benar. Aduh, gimana ya? Jadi aku lahir itu tuh kebetulan di Osaka kan. Aku lahir di Osaka itu tuh karena papaku emang kebetulan lagi belajar di sana, terus mamaku juga kerja di sana, terus tiba-tiba ya brojol di sana gitu. Ya udah, aku di Osaka sampai umur 2 tahun. Terus habis umur 2 tahun, aku pindah ke Indonesia. Terus akhirnya di situ aku langsung masuk ke PG Angela. Waktu itu pertimbangannya kenapa ya? Karena katanya emang sekolah Katolik kan dikenal sama disiplin. Terus kebetulan juga di sana ternyata ada guru yang bisa bahasa Jepang gitu. Oh. Jadi ya lumayan lah di PG itu tuh aku kayaknya lumayan terbantu adaptasi aku yang dari Jepang ke Indonesia itu karena ada guru ini yang bisa membantu nge-translate segala-segalanya gitu. Nah ya udah PG beres. Terus TK aku nggak ingat. Terus SD ngapain ya? Sebenarnya pas SD itu tuh aku kayaknya emang lumayan aktif ya. Jadi kayak kalau tanya di guru-guru SD kayaknya juga pada tahu aku orang yang banyak tingkah. Bahkan ini kan sekarang pakai bel gitu kan, bel Ya, istirahat. betul. Nah, pas SD itu tuh aku pernah kan kayak iseng kayak ini rasanya bunyiin bel istirahat tuh gimana sih? Jadi begitu istirahat mulai, aku langsung ke bawah, aku langsung bunyiin. Jadi kayak baru 5 menit mulai, semuanya langsung pada masuk gara-gara aku bunyiin. Ya, itu salah satu. Terus tahu nggak di situ di kolam itu ada kayak wishing well gitu kan yang orang-orang suka lemparin koin. Kolam biara di biara. Iya, Jadi di biara situ. di Santa Angela ini ada biara suster, di biaranya tengahnya ada kolam ikan, bentuknya bulat. Itu kalau di film-film suka dipakai untuk lempar koin untuk keberuntungan lah ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Nah, kalau orang-orang lempar koin buat keberuntungan, kebetulan aku yang tukang ambilin koinnya buat uang jajan. Jadi gitu. Terus ya suka ngambil blueberry juga di Taman Suster. Terus ya DLL lah banyak lah pas SD. Terus ya udah SD kelar. Terus masuk ke SMP. Nah, di SMP ini nih mulai nih kayak ya udah masih kayak banyak tingkah juga. Tapi di situ tuh kayak mulai lebih nemuin apa ya? Passionnya gitu. Kalau ternyata aku ada nih passionnya di matematika dan di SMP ini kebetulan juga guru-gurunya tuh yang mungkin kayak menyadari passion tersebut, terus akhirnya diajakin gitu, Vi, lu kalau ikut lomba gimana, mau nggak? Terus aku kayak ya udah ya aja gitu kan, enak dapat dispen, gak usah ikut pelajaran. Jadi ya udah ya aja, apa ruginya. Terus ternyata akhirnya ikut lomba, beberapa kali menang, beberapa kali kalah, banyak kalahnya. Tapi ya udah, akhirnya dari situ aku tahu gitu kalau kayaknya matematika seru nih. Terus akhirnya dilanjutin. Gitu. Ya, ada yang belum diceritakan di SD. Manjat plafon. Kelas 4 SD, Jess, tahu ruang multimedia? Tahu Pak. Yang di lantai 3. Iya. Kak Alfi manjat plafon Kok bisa? sama temennya, coba diceritain. Kok bisa Kak? Iseng. Jadi kan penasaran nggak sih plafon itu isinya kayak gimana? Ya. benar. Kalau bisa manjat ke situ kenapa enggak kan? Ya udah. Coba step by stepnya gimana bisa naiknya? Naiknya dari mana? Jadi ruang multimedia. Ruang multimedia. Kan di situ ada kayak tangganya gitu kan ke atas. Sekarang digembok kan? Oh ya benar itu ditutup gara-gara Kak Alfi. Oh Ya. iya. Ya, sekarang digembok, kalian nggak akan bisa masuk karena Kak Alfi sudah melakukannya. Aku kira dari dulu itu emang dikunci. Enggak, jadi zaman Kak Alfi belum dikunci ya. Sebenarnya dikunci, tapi kuncinya itu tuh kayak nggak guna gitu loh. Jadi kayak bisa ditarik aja, tinggal ditarik, nggak usah dikunci. Jadi masuk ke sana, Ya udah, masuk tuh naik ke atas. naik. Terus belok kanan, terus belok kanan lagi. Itu tuh kayak ada sebuah kotak kecil, door kecil lah. Jadi masuknya itu tuh harus nunduk. Begitu kamu nunduk, masuk, udah itu isinya plafon aula lantai 3. Terus Ya masuk. udah, jadi masuk, terus kayak wow seru nih banyak kayu. Terus menantang juga kan, kalau jatuh ya jatuh. Jadi kayak kita sebagai anak kecil suka tantangan, ya kenapa enggak? Makanya kita jalan-jalan, terus kayak pergi ke aula, terus lihat di aula, oh ternyata kayak gini rasanya ada di ketinggian, gitu. Terus kayak, oh ngeri juga ya kalau jatuh ya, gitu deh. Terus ya udah, tapi kan kita suka adrenalin ya, makanya ada bungee jumping, ada roller coaster ya, itu betul. kita karena suka adrenalin. Tapi bedanya kalau di situ adrenalinnya aman. Nah Iya. kebetulan yang ini enggak. Iya kan? Ya udah tuh beberapa kali udah bolak-balik. Terus kebetulan yang kali ini tuh ada apesnya gitu. Jadi pas kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba bajunya itu tuh kayak kesangkut di paku plafonnya itu. Salah satu temen. Aku yang kesangkut. Oh, yang kesangkut Alfi. Iya. Ya itu udah deg-degan tuh. Terus ya udah dicopot, berhasil keluar. Tapi nggak tahu ini tiba-tiba teman aku di sebelah kayaknya dia salah injek atau gimana. Soalnya kan emang gelap. Dia injeknya itu tuh plafonnya bukan kayunya. Oh. Makanya pluk, jatuh. Jebol ya si ininya, si tripleknya. Iya betul banget. Jadi kayak tahu Mr. Bean nggak? Tahu Pak. Jadi kayak Mr. Bean jatuh dari atas ke bawah. Ngeri tapi dia banget. nggak apa-apa waktu itu, nggak ada patah tulang nggak? Apa-apa. Nggak apa-apa. Hah? Apa-apa. Oh, patah tulang nggak?
Gak tahu sih gimana, tapi masuk RS. Oh, sama Patah tulang. Kayaknya iya. kayaknya karena teman Pak Kiki juga pernah. Karena Pak Kiki SMP di sini, dulu itu di dekat lapangan bola ada toilet dulu tuh. Belum dibangun, belum seperti sekarang. Sekarang udah jadi perpustakaan SD. Nah, dia mau ngambil bola, manjat, ya gitu jebol juga ke bawah, patah tangannya. Ya tapi ya itu anak-anak namanya, apalagi anak laki-laki memang adrenalinnya lagi tinggi-tingginya di kelas 7, kelas 6, kelas 5, 4 lah ya, itu kelas 4 kejadiannya. Kelas 4. Dan itu jatuh ke tempat orang yang lagi latihan. Iya, untung ada orang yang lagi latihan. Kalau enggak, kayaknya gue juga bingung mau ngapain. Terus itu orangnya ditinggalin di sana. Terus ya so much thing can go wrong lah. Penasaran ya, pengen lihat reaksi wajahnya waktu itu terjadi gimana itu anak-anak itu ya. Iya. Kayaknya panik semua, guru-guru juga mungkin panik waktu itu. Kayaknya waktu itu yang manggilin tuh Bu Rere deh. Bu Rere. Yang Ya. lihat tuh Bu Rere. Iya. Ya, gitu deh. Karena lagi ada latihan drama di ruang multimedia untuk pensi dan mereka sedang melakukan aksi drama juga di atas Iya. plafon. Untung ada mereka. Ya itu kisah yang nggak bisa dilupakan ya Kak Alfi ya. Iya. Nah itu tadi cerita masa kecil dari PG, TK, SD, SMP. Kalau Kak Jessica di SD di sini juga? Aku SD di Angela, dari PG juga. Dari PG juga? Iya. Pernah ada kisah seperti Kak Alfi yang anak-anak yang manjat plafon atau apa? Enggak sih Pak, Nggak belum pernah. ada pernah. Berarti di belum ada angkatan yang se ekstrim Kak Alfi Iya. ya? Itu udah cukup ekstrim sih. Ya, makanya dikunci. Ekstrim banget. Sekarang dikunci. Terus SMA? SMA ya udah di SMA negeri yang awalnya kan pertimbangan aku tuh awalnya pengen masuk SMP Angela atau SMA Angela atau SMA Negeri 3 kan. Terus pertimbangan aku waktu itu adalah aku emang pengen coba keluar dari zona nyaman, pengen nyobain lingkungan baru. Iya. Tapi at the same time juga kayak takut nih masuk ke negeri, soalnya kan kayak orang-orang lah tahu bisa dibully atau gimana-gimana. Tapi ya udahlah, YOLO aja, masuk aja. Terus ternyata pas masuk nggak kayak yang dikira gitu. Ternyata fine aja, nggak dibully, nggak digimana-gimanain, kayak biasa aja. Jadi sebenarnya di SMA 3 biasa aja. Nggak banyak ulah, nggak banyak ngapa-ngapain. Kenapa? Soalnya masih online. Jadi kita online-nya sampai kelas 11. Ya, di tengah-tengah kelas 11. Terus begitu masuk, ya udah harus fokus belajar, udah harus fokus buat ngejar PTN gitu. Jadi ya nggak ada ruang buat ngapa-ngapain lah sebenarnya di SMA. Soalnya masih online. Sedih sih. Baru ke Fakultas Kedokteran ya setelah itu ya? Ya, kebetulan masuk. Ya. Beberapa kali Pak Kiki lihat juga postingan memang di Instagram, kayaknya istilah YOLO ini sering keluar dari perkataannya Kak Alfi, YOLO. Iya, Tahu benar YOLO banget. apa istilah? Nggak tahu aku YOLO Nggak tahu, apa. jelasin Kak Alfi YOLO itu apa. Aduh, aku juga nggak tahu kepanjangannya apa. Tapi intinya YOLO itu tuh kayak ya udahlah lakuin aja gitu, gas. Ya udah gas aja gitu. Kalau Ya. nggak salah YOLO itu singkatan dari You Only Live Once. Oh iya. Cuma sekali hidup, jadi kamu harus lakukan sesuatu. Aku baru tahu. Kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah. Tolong di kolom komentar boleh, tolong diluruskan kalau salah. Nah, di Fakultas Kedokteran UI udah itu kan fakultas yang ya nggak usah fakultasnya, UI-nya aja orang udah tahu UI apa, nggak perlu dijelasin ya. Bagus Di banget. mana kampusnya itu nggak perlu dijelasin karena sangat terkenal gitu, apalagi fakultas kedokterannya. Tapi yang mengherankan adalah tiba-tiba Kak Alfi bawa cerita ke orang tua, aku syuting. Dokter syuting, calon dokter syuting, ngapain coba? Ya, di mana-mana kalau ya mau syuting ya jadi anak seni, ini dokter syuting. Tiba-tiba kasih kabar, itu gimana ceritanya, boleh diceritain Kak? Ya sebenarnya dari mana ya? Dari awal di kontak dulu kali ya. Ya, kejauhan nggak ya kalau dari awal di kontak? Boleh. Boleh. Oke. Kalau dipanjangkan nanti di-cut aja ya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan gara-gara emang masuk ke FKUI ini lewat ruang guru langganan. Jadi Ya. kayaknya emang udah ke data. Terus kayak ya udahlah, kayaknya mereka coba iseng-iseng kontak aku. Terus ya udah aku dikontak. Akhirnya kayak ditawarin gitu. Ruang guru pengen ngadain sebuah game show nih dalam rangka 10 tahun anniversary. Mau ikut nggak? Itu agak mikir. Karena pertama takut bodoh, takut malu-maluin. Ya banyak lah takut-takutnya. Tapi akhirnya balik lagi YOLO. Ya udah YOLO. jadi ya udah kapan lagi kan. Jadi ya udah gue bilang oke, boleh Kak, gasin. Habis digasin itu seleksi, wawancara, ternyata lolos. Terus akhirnya syuting tuh. Nah sampai saat itu orang tua aku belum tahu apa-apa. Orang tua aku belum tahu apa-apa. Terus pas hari syutingnya baru dia bilang, mah Pak, lagi syuting nih, kayaknya mau masuk TV. Terus ya udah stop sampai situ aja ceritanya. Terus ya udah mereka bertanya-tanya, terus ya udah aku nggak lanjut lagi ceritanya. Terus akhirnya baru deh pas mau tayang, aku baru kasih tahu lagi, ini nih minggu depan COC ini bakal tayang. Ada Kokoh.
nonton ya. Ya udah sebenarnya gitu aja. Gitu aja. Terus sisanya ya Nggak gitu. tahu bakal meledak. Iya. Dan ternyata Clash of Champions ini ternyata meledak. Dan itu penontonnya nggak main-main, jutaan orang. Coba deh bikin YouTube bisa ditonton 1.000 aja udah susah. Iya, Pak. Ini 7 juta yang nonton Banyak kalau satu banget. episode. Nah, itu tadi dari segi bintangnya ya. Sekarang kita mau coba gali dari sisi penonton. Karena Pak Kiki jujur kalau nggak dari anak-anak SMP Santai Jala nggak akan tahu Clash of Champions itu apa. Jessica pertama tahu COC itu dari mana? Aku tuh lagi scroll TikTok kan, terus aku nemu ada konten Clash of Champions. Terus aku mau nyoba nonton, aku tanya teman-teman aku pada mau nonton juga. Terus akhirnya aku cobain nonton episode 1. Seru, jadi ketagihan nonton terus. Lanjut terus ya? Iya, seru banget. Soalnya kayak nontonnya juga merasa tertantang gitu loh, Pak. Ya. Keren banget konten-kontennya. Itu menginspirasi Jessica nggak sebagai seorang anak SMP tayangan aku seperti jadi itu? pengen masuk fakultas-fakultas perguruan tinggi negeri juga. Soalnya kayak anak-anaknya keren-keren banget, pinter-pinter banget. Ya, jadi termotivasi untuk salah satu dari mereka yang masuk ke fakultas apa maksudnya kampus-kampus top. Iya, bener banget. Ya, tantangannya luar biasa dan kalau saya lihat sih katanya memang ketika nggak ada settingan ya itu ya. Jadi maksudnya para peserta juga baru tahu di situ Iya, soal-soal benar dan yang lain-lainnya. Jadi tantangannya luar biasa gitu untuk menjadi peserta di sana. Sampai harus menghafalin barcode. Salah satunya saya Iya. lihat tuh ngapalin barcode itu ya, barcode yang di supermarket. Bener, Pak. Terus ngafalin barang-barangnya, kartu-kartu. Dan Iya. penontonnya banyak Gambar-gambar. ibu-ibu juga banyak nonton loh di kolom komennya. Saya lagi hamil, saya nonton sambil ngelus-ngelus, mudah-mudahan anak saya pinter-pinter kayak peserta COC. Siapa tahu bisa. Nah, gara-gara COC juga kata Kak Alfi tadi sebelumnya mungkin pengikut di Instagram itu cuma 7.000. Sekarang kalau dicek 200 ribuan. Jadi peningkatannya banyak ya karena penontonnya juga banyak. Apa yang berubah dengan perilaku Kak Alfi dalam bersosial media? Apakah lebih menjaga perkataan, lebih menjaga postingan? Itu ngaruh nggak ke sana? Oke, jadi klarifikasi dulu. Awalnya bukan 7.000, 700. Oh 700 ya, malah 700 ya? Soalnya aku emang gak pernah ngonten, jadi ya mereka ngapain follow aku kan. Ya udah, terus apa yang berubah sebenarnya dengan follower yang banyak itu aku jadi kayak merasa lebih bertanggung jawab gitu loh, kayak oke, kan kalau kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Iya, betul. Powernya udah ada, ya udah responsibility-nya ngapain nih? Ya, jadi dengan adanya follower ini, aku kayak lebih ngerasa, oke, kalau gitu IG-nya udah nggak bisa aku anggurin lagi nih. IG-nya ini harus aku pakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya. Ya mungkin buat sekarang emang belum terlalu banyak konten-konten yang kayak dibagiin gitu, tapi emang aku berencana buat ngebagiin kayak konten-konten tentang isu-isu kesehatan. Kayak kemarin aku sempat bagiin makan malam-malam tuh bisa nambahin berat badan gak sih? Terus mungkin Aduh, kena. terus mungkin bakal bahas isu-isu kesehatan yang banyak jadi pertanyaan orang juga. Habis itu pengen juga bagi-bagi kayak kehidupan sebagai mahasiswa FK tuh kayak gimana sih biar kayak orang-orang tuh nggak takut gitu loh. Kan kadang orang-orang itu tuh ngelihat FK itu tuh cuma dari aduh kurang tidurnya, aduh belajarnya banyak. Tapi aku pengen kayak nunjukin sisi lain dari FK yang sebenarnya bikin FK ini worth to live. FK ini seru gitu. Ya jadi gitu sih yang lagi mencoba buat bikin sosmed aku bermanfaat juga buat follower-followernya. Ya, buat adik-adik SMA dan SMP, FK ini fakultas kedokteran. Pasti minatnya banyak ya. Di SMP Santai Nyala dan SMA pasti pengen. Apakah Jessica salah satunya? Mau sih, Pak. Tapi susah banget kayaknya. Konten terakhir di Instagram yang menarik tentang Pomodoro. Pomodoro nggak salah ya, saya ngomongin Pomodoro ya. Nggak salah. Ini kalau nggak salah ini triknya orang Jepang, Pomodoro. Iya, kalau nggak salah ya emang cara tekniknya orang Jepang terus diadaptasi. Nah, boleh cerita sedikit Kak buat adik-adik SMP dan SMA yang lagi mager, yang kalau ngerjain PR males, belajar males, apalagi bukan pelajaran favorit, Pomodoro ini apa Kak? Jadi Pomodoro ini ada kayak sebuah teknik belajar yang kalau aku salah jelasinnya juga nanti klarifikasi aja editor Iya, ya. Oke. Jadi sebenarnya Pomodoro itu tuh kayak teknik belajar buat ngebagi sesi belajarnya itu jadi sesi belajar yang lebih kecil-kecil, yaitu dalam siklus 25 menit. 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi ya udah kayak lu lakuin 20 menit belajar, 5 menit istirahat, 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Terus dalam 4 siklus, setelah 4 siklus kalau nggak salah, itu nanti ada istirahat yang lebih panjangnya gitu. Ya gitu sih sebenarnya Pomodoro. Ya. Ya, benar nggak? Jadi kalau Kak Alfi itu tidak setuju dengan pembelajaran sistem kebut semalam. Yang kalau orang belajar tuh
porsir langsung 6 jam nggak keluar kamar? Sebenarnya aku pengguna taktik itu juga. Gimana ya? Berarti tetap dilakukan yang itu ya? Iya, tapi gini, aku itu tuh SKS, tapi pas ada pelajaran, pas gurunya nerangin, itu aku bener-bener kayak mencoba buat memperhatikan. Itu aku bener-bener bikin catatannya sehingga aku rasa ketika aku melakukan SKS itu tuh sebenarnya SKS itu tuh bukan bener-bener kita belajar lagi dari nol, tapi itu tuh lebih ke kayak mengulang yang guru itu tuh udah jelasin gitu. Jadi ya SKS-nya nggak SKS banget, itu lebih ke kayak ngulang aja, reminding aja kayak. Iya itu, soalnya yang aku rasa adalah ketika kita benar-benar udah memperhatikan guru, yang aku rasa sendiri itu kayak 80% itu tuh udah nemplok gitu. Bahkan kalau aku nggak belajar kayaknya dapet lah KKM itu tuh. Tapi ya belajar buat ningkatin lagi. Ya gitu, perhatiin guru kalian pas lagi ngajar ya. Nah kalau sekarang nih kan sebagai mahasiswa, sebelum masuk kelas itu udah belajar materinya duluan atau tunggu nanti ketemu dosen baru belajar atau gimana Kak triknya kalau misalkan sekarang? Mahasiswa ya. Sebenarnya idealnya emang kayak dibaca-baca dulu. Tapi kan kayak kadang waktunya nggak sempat gitu. Jadi yang aku lakuin cuman kalau persiapannya adalah aku download dulu PPT-nya. Jadi kayak daripada di kelas nanti baru nyari-nyari PPT, nanti kayak keburu miss penjelasan dosennya. Yang biasa aku lakuin adalah aku emang udah download dulu PPT-nya dari rumah. Udah aku download, terus nanti pas dosennya ngejelasin baru deh aku kayak annotate di PPT-nya dosennya ngejelasin apa. Ya gitu, jadi sebenarnya idealnya emang dibaca dulu, tapi aku kadang nggak melakukan itu karena nggak sempat. Kadangnya 80% atau kadangnya 20%? 95%. Ya, kalau waktu SMP SMA itu sebelum masuk kelas baca materinya dulu atau ngalir aja? Ngalir aja dong. Oh ngalir aja, berarti normal, masih normal. Normal. Jessica, ada yang mau ditanyakan kira-kira buat Kak Alfi? Aku mau nanya Kak, kalau misalnya Kakak tuh bisa masuk UI tuh gimana sih? Keren banget. Wah, gimana ya? Jujur, UI. Ini awalnya kan aku juga kayak nggak tahu gitu loh, kayak aku baru melek tentang PTN, tentang segala kampus-kampusan ini aku baru melek di semester 12, kelas 12 semester akhir. Iya, kelas 12 semester akhir. Jadi itu kan kayak udah telat banget gitu, kayak aku kaget tiba-tiba eligible. Terus aku bingung kan, ini eligible nih buat apa? Terus ya udah, aku kayak tanya-tanya, oh ternyata eligible nih buat masuk SNBP nih, buat join ke kampus. Terus kampus ini apa? Oh kampus ini nih perguruan tinggi gitu. Jadi di situ aku baru teredukasi tentang PTN ini. Jadi emang agak telat. Terus ya udah dari situ aku kayak coba deh nyari-nyari. Pertama dari prodinya dulu, aku pengen apa? Terus ya udah setelah aku konsultasi gini terus ngelihat papaku praktek juga ngobatin pasien, ya udah deh dokter kayaknya seru. Terus udah dokter, terus aku nanya lagi, dokter yang bagus di mana? Di UI bagus. Ya udah masuk UI aja. Dah. Terus ternyata tiba-tiba masuk. Keren banget. Gila. Iya gitu. Harapannya terwujud berarti ya? Ya harapannya terwujud. Harapannya terwujud di UI. Nah, menurut Kak Alfi dengan prestasi Kak Alfi yang sudah banyak, pernah ke Singapura lah, lomba ke Singapura, pernah ya lomba-lomba, ikut UI, Clash of Champions. Ini menurut Kak Alfi itu memang dibentuk oleh orang tua atau Kak Alfi membentuk diri sendiri atau terjadi begitu saja menurut Kak Alfi? Sebenarnya lebih ke kayak dibentuk sih. dibentuk. Jujur kayak aku dulunya itu orang yang kayak aku nggak tahu passion aku apa, aku nggak tahu aku mau ngapain. Jadi yang aku lakuin adalah aku cuma ngikut-ngikut aja suruhan dari orang tua, suruhan dari guru. Jadi sebenarnya lomba-lomba itu juga semuanya itu tuh kayak suruhan dari orang tua. Kalau nggak disuruh kayaknya aku nggak tahu deh. Jadi ya itu. Tapi akhirnya sekarang karena aku udah ngerasain gitu kayak lomba seru nih pengalamannya, terus kayak kalau menang seru, kalau kalah juga nothing tulus lah. Jadi akhirnya pas kuliah ini jadi lebih kayak ada motivasinya gitu, kayak aku pengen ikut lomba lagi, ikut lomba lagi gitu. Ya gitu. Nah ini yang membuat Pak Kiki penasaran. Jadi Pak Kiki pernah penasaran, anak-anak yang pinter itu umumnya karena dia dibentuk atau membentuk diri. Memang kebanyakan jawabannya mirip sama Kak Alfi. Karena salah satunya karena kedekatan dengan orang tua. Kak Alfi cukup dekat ya dengan orang tua ya? Lumayan. Cukup dekat dengan orang tua. Jessica? Aku ya lumayan lah. Lumayan gak terlalu dekat banget tapi cukup lah. Ya itu jadi mungkin bisa ya buat yang pengen tahu rahasianya, salah satu rahasianya memang kedekatan dengan orang tua yang aware dengan pendidikan anaknya. Begitu. Nah Kak Alfi, buat Kak Alfi sendiri udah sampai di titik ini, siapa sih inspirasi atau inspiratornya Kak Alfi yang paling besar pengaruhnya? Inspiratornya, jadi inspirator aku tuh awalnya adalah
Papaku dokter kan. Aku pengen jadi dokter. Terus ya udah makanya terinfluence kan masuk ke kedokteran. Tapi sekarang yang jadi inspirator aku adalah bayangan aku tentang diri aku sendiri di masa depan. Aku jadi kayak ngebayangin gitu. Oke, di masa depan aku pengen jadi seorang spesialis yang bisa ngobatin pasien. Aku pengen bikin klinik sendiri dan that vision of myself di masa depan yang jadi inspirator aku gitu sekarang kayak oke, aku pengen jadi kayak gini, terus apa gitu yang harus aku lakuin. Jadi sekarang inspiratornya lebih ke kayak ya itu sih diri Aku di sendiri. masa depan. Iya. Berarti udah punya visi ke depannya. Iya. Orang tua sendiri kalau misalkan Kak Alfi dari dulu belajar itu mengawasi atau mempercayakan ke Kak Alfi sepenuhnya atau gimana tuh modelnya? Dipercaya. Memang dipercaya. Iya, dipercaya. Jadi kayak ini nih pas UTBK. UTBK itu kan aku kayak ya itu tadi mepet banget. Terus kayak kurang ada persiapan lah. SNBP juga pilihan tunggal FKUI udah kayak nggak mungkin masuk. Ya udah SNBT. Nah terus di SNBT ini nih, kalau mungkin orang tua aku yang kayak takutan, gak terlalu percaya sama aku, mungkin orang tua aku udah kayak maksa aku buat ikut bimbel. Jadi kayak mungkin ikut bimbel, ya bimbel-bimbelan lah banyak. Tapi sebenarnya bimbel-bimbel itu mungkin kayak nggak cocok gitu dengan gaya belajar aku. Jadi justru kalau mungkin mereka nggak percaya sama aku, terus malah maksa aku ikut bimbel-bimbel kayak gitu, mungkin aku malah jadi nggak bisa masuk ke FKUI. Tapi karena mereka percaya sama aku, mereka kayak ya walaupun anak-anak lain mungkin pada bimbel-bimbel gitu, tapi mungkin mereka juga FOMO pengen ikutin anaknya bimbel, tapi anaknya kayak kekeh gitu nggak mau. Terus akhirnya ya udah mereka percaya. Ya udah, jadinya aku dikasih kebebasan buat aku belajar sendiri. Aku pengen ngapain itu dikasih. Kayak, ma, aku pengen tryout dong. Kayak ini boleh dibayarin nggak? Ya udah dibayarin gitu. Kayak terus, aku nggak pengen ikut bimbel deh. Aku pengennya belajar sendiri aja. Mungkin awalnya berat juga buat mereka, tapi akhirnya dipercayakan juga buat aku. Terus ya udah. Terus pas belajar itu juga kayak, ya udah aku beneran dibiarin diam di kamar seharian, nggak kayak diganggu, nggak kayak diawasin. Itu bener-bener aku belajar sendiri. Bahkan tugas-tugas rumah yang biasanya harus aku kerjain kayak cuci piring, lipat baju, buang sampah itu tiba-tiba hilang gitu selama 3 bulan itu. Aku jadi cuma belajar doang. Jadi itu sih sebenarnya ya kepercayaan orang tua benar-benar yang ya udah apa yang harus gue lakuin. Oke, ini hal menarik dari seorang Kak Alfi yang punya prestasi. Ternyata di rumah tetap nyuci piring. Iya. Buang sampah juga tetap. Iya dong. Jadi ya kesuksesan itu memang harus dimulai dari hal-hal kecil. Kalau hal kecil aja nggak beres, apalagi menyelesaikan hal besar. Tuh ya, cuci piring. Ayo, Michael, pada cuci piring nggak di rumah? Ya, ini kita punya banyak foto yang dikumpulkan dari Kak Alfi, dari Instagramnya Kak Alfi. Kalau dari Jessica, foto pertama bisa nggak Jessica membuat satu pertanyaan dari melihat foto yang pertama? Bisa, Pak. Jadi fotonya ini lagi pakai baju COC. Ada namanya Alfi, terus bajunya kayak setelan anak sekolah. Iya. Kayak anak sekolah Korea ya. Yang ini nih. Oh, yang itu, Pak. Setelannya kayak suka nonton drakor nggak? Iya. Suka nonton drakor nggak? Suka, Anak-anak Pak. sekolah di drakor kan bajunya pakai kayak apa ya, sweater atau apa, blazer, pakai Outer. blazer, terus Blazer? pakai dasi, pakai kemeja. Terus sambil gini, ini coba bisa nggak membuat satu pertanyaan dengan melihat foto ini, Jessica? Bisa, Pak. Ini angle-nya gimana, Kak? Ya foto gue kayaknya miring semua deh, jarang ada yang lurus. Kenapa miring semua fotonya? PD-nya miring. Oh, angle miring. Iya, angle miring, angle atas. Kalau pertanyaan Pak Kiki ini lagi di mana? Lagi di kantor ruang guru. Oh, kantornya ruang guru, mau syuting untuk COC. Mau take product knowledge. Jadi kayak yang ngejelasin kayak ruang belajar tuh apa. Ya itu lagi nunggu. Ini mau syuting berarti ya? Iya, mau syuting, makanya lightingnya bagus. Bajunya Nah, bagus. ini buat para adik-adik SMP dan SMA, kalau ditanya sekarang tuh banyak pengen jadi idol katanya, seperti K-pop ya, idol penyanyi apa segala macam. Pengen tahu gimana susahnya jadi seorang entertainer, karena Kak Alfi juga sudah merasakan ya, jadi seorang entertainer tuh gimana. Kalau kalian lihat di tayangan COC itu satu episode mungkin cuma 1 jam, ya, satu episode 1 jam. Berapa hari Kak syutingnya untuk 1 jam episode? Buat semuanya ini sebenarnya. Buat semuanya, buat 11 episode itu 4 hari. 4 hari untuk 4 hari buat 11 episode. Terus itu tuh kita kayak bangun jam 6, balik jam 11. Jam 6 pagi bangunnya, balik jam 11. Nah itu tinggal di rumah masing-masing atau di karantina? Dikasih hotel. Dikasih hotel dekat sama lokasi syuting.
Berarti lebih dari 12 jam ya ada di lokasi syuting? Iya. Lebih dari 12 jam. Itu berarti pas lagi semua makan apa segala macam dilakukan di aktivitas makan itu dikasih di sana. di lokasi syuting. Terus sebenarnya yang bikin capek itu tuh karena kita di sana bukan cuman kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tapi di situ kita tuh disuruh mikir. Itu yang bikin capek. Mikir apa? Ya mikir Oh, soal. mikir ya yang kuisnya itu Iya, ya. mikir kuis. Sama satu lagi yang Pak Kiki lihat kan selain ikut kuis kalian tuh harus ngisi ini loh apa penjelasan kita tuh lagi ngapain aja yang apa oh Kevin ini begini gini itu kan ada sesi syuting untuk menjelaskan itu syuting kuisnya dulu atau itu diambil setelah syuting kuis syuting yang untuk penjelasan apanya tuh. Jadi itu kayak talking head ya. Talking head ya. Iya, talking head itu tuh kayaknya ya yang lain juga pada gitu. Jadi sesinya beres dulu, terus nanti kayak pada dipanggilin gitu buat mengomentari sesi yang tadi. Ya, jadi syutingnya bukan cuma untuk kegiatan kuisnya doang. Jadi ada setelah itu mereka harus bikin penjelasan yang apa yang mereka alami, itu cerita lagi di gambar itu mereka lagi ngapain, apa perasaan mereka dan itu pasti melelahkan. Ya. Tuh. Krunya juga pasti capek sih. Keren. Dan yang lebih kerennya lagi itu nggak bilang sama orang tua atau tahu ikut syuting. Dan namanya syuting pertama tuh pasti butuh biaya kan? Kak Alfi biayanya gimana untuk mengcover biaya pertama? Enggak, dikasih. Oh memang sudah? Oh iya, udah Include semuanya? fully paid. Jadi plus jadi nggak perlu ini ya merogoh kantong lebih dalam. Betul. Oke, kita ke foto kedua. Foto kedua coba Jessica. Aduh. Bisa nggak memberikan pertanyaan dari foto itu? Bisa Pak. Ini pas syuting Good Day di kantor juga. Iya benar. Ini tuh tempat syuting yang sama kayak kalau misalnya aku lagi nonton tuh suka ada iklan gitu buat belajar di ruang guru. Ini lokasi syutingnya bukan? Sama. Oh, wah. Ya, jadi yang menarik dari Kak Alfi selain calon dokter dia juga harus bisa mempromosikan produk-produk ya. Itu diajarin nggak sih? Apalagi sempat bikin apa? Ada postingan di Instagram bahwa Kak Alfi itu dulu jauh dari yang namanya public speaking. Iya. Karena banyak di belakang panggung sementara sekarang harus nampil depan kamera bawa produk. Itu gimana tuh? Gimana sebenarnya? Ya dibisa-bisain aja. Kayak awalnya ya benar. Kalau ada proker-proker gitu, gue bagian kayak Michael yang megang kamera. Yang ngurusin ini nih. Kalau kabel-kabelan gini, gue yang nyolok-nyolokin tuh biasanya. Atau kayak kalau ada proyektor, gue yang masukin laptop ke proyektornya. Udah biasanya gitu doang. Emang malas ke depan gitu. Jadi kayak ya terus malu juga gitu kayak ngobrol di depan orang. Tapi sekarang ya udah kayak gini, ya mau gimana? Jadi akhirnya harus diusahakan kan. Jadi pas awal-awal ini jujur aku kayak mati gaya banget. Itu aku mati gaya banget, makanya itu kayak ada timnya sebenarnya tim yang kasih gaya, yang suruh, Vi kayak gini dong. Ya jadi gitu sebenarnya itu suruhan. Oh. Ya. Di foto berikutnya nih, wah, foto berikutnya lebih menarik Wah, lagi. tarung. Nampaknya sudah terbiasa menjadi seorang entertainer ya. Iya, Di foto yang berikutnya, ini ada lagi pose, lagi bertarung sama temennya Jess. Coba bisa nggak mau kasih pertanyaan apa dengan foto ini Jess? Ini tarung beneran? Enggak dong, itu konteksnya itu tuh kita tarung itu tuh emang pengen kita upload sebelum episode berapa gitu. Jadi kan di episode berapa itu tuh nanti kita bakal memory madness. Terus memory madnessnya itu tuh aku ngelawan ini si Kevin. Ya makanya jadi kayak sebelum itu kita kayak bikin pose dulu. Bentar lagi berantem nih, ya gitu deh. Jadi gitu. Dan like-nya lihat dong. Lihat nggak like-nya berapa? Like-nya banyak banget Pak. 443.709 di situ ada nama anak-anak Angela. Iya. Terus ini Berantem dulu guys sih. padahal cuma posting begini. Kalau Jessica satu kali posting sudah likes paling banyak berapa? 100-an paling banyak juga. Gimana rasanya punya likes ini ratusan ribu gini, notifnya nggak berhenti atau gimana nih Kak Alfi? Notifnya aku silent. Oh, notifnya di silent ya? Dong. Ya gimana rasanya? Kaget juga. Kayak jujur aku awalnya itu tuh emang orang yang keepin private banget. Jadi kayak apa-apa itu tuh nggak pernah aku upload di mana-mana gitu. Tapi setelah aku jadi public figure ini jadi kayak ada ya harus mengeluarkan effort lah buat kayak ngasih sesuatu ke publik. Dan kadang itu jadi kayak mikir juga, ini apa nih yang bisa gua foto, yang bisa gua kasih ke publik. Jadi ya makanya jarang upload. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang teman-temannya Kak Alfi kalau misalkan mention di Instagram jadi susah dong ya? Ketilap sama notifikasi lain, bener nggak? Iya, makanya sekarang aku kayak jarang banget buka IG.
Karena IG itu tuh isinya udah kayak ya orang-orang yang orang luar gitu, Iya, bukan orang-orang yang emang aku kenal lagi. Jadi sekarang aku lebih aktifnya di sosial media yang lain. Kalau buat chat-chatan, Belum boleh dibuka apa sosial medianya? ya umum, Oh, Line, yang umum. WA, Oh, yang model gitu ya. gitu. Oke. Jadi buat teman-teman Kak Alfi, buat anak-anak SMP Santangela, SMA Santangela, kalau misalkan mentionnya nggak dibales, komennya nggak ditanggapi, itu bukan karena sombong, tapi notifikasinya banyak banget. Banyak banget. Susah. Ini 400.000. Kadang-kadang kita dapat 100 komen aja udah bingung ini siapa aja Iya, gitu kan, Pak, mau balesin bener. satu-satu kan kita baca satu ini siapa gitu. Jadi bukan karena sombong. Kan nanti ngerasain sendiri deh kalau jadi public figure yang dilihat sama ratusan ribu orang itu susah banget balasnya. Yang berikutnya nih menarik. Ini lagi ada talk show. Talk show. Kak Jessica mau kasih sesuatu pertanyaan dari foto ini? Mau Lagi talk nanya, show? Pak. Ini talk show tuh lagi acara mana, Kak? Itu acara Ruang Guru Summit. Jadi Ruang Guru Summit Jawa Barat di mana dia tuh kayak ngumpulin kepala sekolah sejabar itu dikumpulin di situ. Buat kayak ngenalin gitu. Presentasi Jawa Barat itu tuh yang masuk PTN itu segini loh, kayak gitu. Dan itu tuh pertama kali aku ngomong offline, dan ngomong offline itu langsung di depan kepala sekolah itu. Jadi kayak itu jujur kalau kalian lihat rekamannya aku belum bisa ngomong sama sekali. Aku masih ya gitu deh, sampai sekarang juga ya masih gitu. Nah, ini yang menarik dari apa sih istilahnya kalau tulisan di dalam ini captionnya yang menarik. Iya. Siapa sangka anak yang dulu paling nggak bisa public speaking, selalu kontribusi di balik layar pas ada proker, tiba-tiba dikasih kesempatan buat bicara di depan banyak banget orang. Like Capsek sejabar. So nervous and excited for the same time. Looking forward for other chance and opportunity. Semoga bisa berkembang dan bermanfaat buat sekitarku. Ini yang menarik yang digarisbawahi sama Pak Kiki adalah bermanfaat bagi sekitarku. Apakah kalau Pak Kiki ingat, Pak Kiki masuk Angela 2020, kita masih pandemi ya. Itu keluarganya Alfi banyak bantu guru-guru untuk rapid test dulu ya, namanya rapid test. Dan itu selalu datang dari keluarganya Kak Alfi. Apakah ini menjadi moto keluarga, bermanfaat bagi semua orang, bermanfaat bagi banyak orang, atau gimana nih Kak Alfi? Kayaknya itu emang moto semua dokter. Moto semua dokter. Yo. Kan kita jadi dokter emang biar kita bisa bermanfaat. Bukan nyari duit. Kalau nyari duit ya jangan jadi dokter, bro. Kita dapat duit. Ya, jadi ternyata itu adalah moto semua dokter seharusnya ya, bermanfaat bagi semua orang. Kalau mama dokter juga? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Wirausaha sih. Ya, Oh, wirausaha ya. Oke, berarti ini papa itu menginfluence satu keluarga untuk menghidupi si moto dokter itu ya. Ya. Bermanfaat bagi semua orang. Mantap. Lalu yang berikutnya nih, Jess. Wih. Ada foto lagi fotonya congratulations to all champions ini ya. Ini foto-foto finalis atau gimana nih, Kak? Yaitu foto top 12-nya. Top pas 12 ya? kemarin di 17-an. Dan ada yang caption yang menarik, ada bluk-bluk. Jadi Bluk-bluk. Kak Alfi ini sering dapat sebutan Alfi bluk-bluk. Ini apa maksudnya bluk-bluk? Saya juga bingung. Oke, jadi asal mulanya ada Alfi Blubuk itu tuh karena dari live TikTok. Oh. Live TikTok ini kan ada kayak filter-filternya Oh, kan. iya. Nah, itu aku cari tuh filter-filternya kayak yang karena background aku jelek, jadi aku pakai filter yang bisa menutupi background aku. Iya. Salah satunya adalah si filter ikan ini. Oh. Ya, karena backgroundnya di laut kan. Ya udah deh, aku pakai filter itu, terus aku ngomong, terus aku nge-live. Terus akhirnya banyak kan orang yang SS, banyak orang yang record, terus kayak akhirnya pada di-repost, dimasukin ke SG. Terus di SG itu tuh jadi kayak pada Alfi Blubuk. Terus kayak, lucu juga. Aku pakai ya. Ya udah. Jadi sekarang bandingannya Alfi Blubuk. Akhirnya kita mengerti ya, Jess ya. Kenapa jadi Alfi bluk-bluk itu karena background. Background Karena live. filter. Karena Iya, filter live. di TikTok. Waduh, terbuka nih rahasianya. Ya. Terus di foto berikutnya. Nah, Wow, mau ada tanya apa Jessica dengan melihat foto yang konten bagi materi kecil. itu yang tadi kita omongin. belajar. Ya, itu yang tadi kita omongin Pomodoro tadi. Gitu. Jadi belajar 25 menit, rehat berapa menit, Kak? 5. Nah, jadi kalau kalian lagi mau belajar keras nih 25 menit, pakai timer. Udah 25 menit. Santai dulu 5 menit. Jangan lama-lama ya, 5 menit. Nah, habis 5 menit mulai lagi 25 menit gitu ya, Kak ya. Nah, Kak Alfi, tapi kan kita ngomong belajar terus, pernah suntuk nggak sih belajar? Pernah banget. Apalagi pas aku belajar UTBK itu kan 3 bulan nonstop.
Kayak beneran aku nggak ngapa-ngapain tuh, seharian aku bisa di kamar doang. Terus sekarang juga di FK, isinya belajar lagi. Suntuk ya suntuk. Ya terus gue ngapain ya? Terus yang gue lakuin itu adalah, jadi menurut gue punya coping mechanism ini nih, dan mengenali coping mechanism kita itu emang kayak penting banget. Nah kalau aku sendiri coping mechanismnya adalah main ML, nonton anim, terus sepedahan, keliling bikun, ya gitu guys. Jadi ya. Mobile Legend diadu sok sama Michael. Michael punya ini kemarin baru juara 1 dia. Saya punya tim Mobile Legend namanya apa? Phoenix Rise ya. Bisa. Saya menerima sparring ya. Jadi pelariannya ke games juga ya, video games salah satunya. Betul. Ya. Jadi normal Kenapa, main Jess? games. Kenapa Jess? Kalau misalnya main game gitu kan itu tuh termasuknya kayak istirahat tuh. Kakak suka kebablasan gitu nggak sih? Jadi malas lagi buat continue belajar. Problem anak sekolah itu ya. Iya, aku suka kayak gitu soalnya. Pernah. Jadi biasanya waktu main itu tuh aku bablasin. Jadi kayak kalau kita ambil waktu TBK itu kan seharian tuh belajar. Nah biasanya aku main itu tuh di deket-deket jam makan siang. Jadi kayak ya udah main sampai jam makan siang, terus makan siang, terus habis makan siang itu tuh moodnya udah ke-reset gitu loh. Kayak kan udah kepotong gitu nggak main game lagi, tapi main game, makan siang, terus ya udah moodnya udah netral lagi, udah mood buat belajar lagi gitu. Atau biasanya kalau di FK gini, ya udah main game, terus kayak kadang juga suka kebablasan sampai kadang nih aku tuh kalau bangun pagi itu tuh kelas jam 8. Aku bangun jam 7. Terus jam 7 itu tuh aku main game dulu. Jadi gitu. Jadi yang itu beneran kalau pengen dilanjutin ya dilanjutin gitu. Kayak beneran udah mood main game kan. Tapi yang bikin aku nggak main game adalah karena udah kepepet. Orang waktunya udah dari bangun jam 7 main game terus jam 8. Kalau nggak di-stopin, gue nggak berangkat dong. Jadi ya sebenarnya satu lagi itu yang bikin gue bisa stop adalah main gamenya di waktu-waktu yang krusial, yang emang nggak bisa lama-lama gitu main gamenya. Jadi kayak terpaksa berhenti oleh keadaan. Ya. Oke. Kak Alfi Sabtu Minggu tetap belajar atau main? Tergantung apakah minggu depannya ada ujian, tergantung apakah ada tugasnya. Kalau ada tugasnya dikerjain, kalau ada ujian ya belajar, kalau nggak ada ya main. Fleksibel aja. Bisa Ya. dihabisin Sabtu Minggu ya? Bisa banget. Jessica masih ada pertanyaan nggak? Aku mau nanya, Kak Alfi tuh paling dekat sama Cass di Clash of Champions tuh sama siapa Kak? Awalnya aku paling dekat sama Shakira kan, soalnya emang satu almet. Terus kayak setelah berproses, terus jadinya sering ketemunya sama Excel, terus jadinya deket sama Excel. Oh, Kak Alfi masih kontekan sama seluruh peserta COC sampai Kalau sekarang? kontekan sih chat-chatan yang intens gitu enggak, tapi kayak ya sekedar balas-balas reply story, ya gitulah standar. Sudah cukup pertanyaannya Kak Jessica? Sudah Cukup, puas? Pak. Udah. Satu pertanyaan pamungkas yang pasti ditunggu Buset. banyak orang. Apa Pak? Kak Alfi udah punya pacar belum? Oh iya, lupa nanya yang itu. Apakah seorang kakak Alfi bisa jatuh cinta atau dia lupa dengan kehidupan sebagai seorang pemuda? Fun fact, aku emang takut gak nikah. Soalnya kayak takut kesibukan belajar, takut nggak ngapa-ngapain, terus takut lupa cari jodoh, terus akhirnya nggak nikah gitu. Jadi sebenarnya emang belum ada pacar, lagi nyari juga. Lagi nyari, gawat nih ya. Oke, menarik sekali pembicaraan hari ini. Oh, ada helikopter. Iklan. Menarik sekali pembicaraan hari ini dengan Kak Alfi ya. Pelajaran hidupnya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Betul Pak. Untuk terakhir nih Kak Alfi, apa sih yang mau Kak Alfi bagikan ke generasi penerus anak-anak SMP Santa Angela, SMA Santa Angela yang perjalanannya masih panjang? Apa ya? Ini nih mungkin aku ngutip dari perkataannya founder Ruang Guru, dan menurut aku ini juga kayak bagus banget dan relate banget juga, yang bisa jadi sebuah picuan juga buat belajar. Jadi ini nggak quote unquote, tapi kayak ya mungkin intinya gini. Jadi kayak kalau kita belajar, itu tuh sakit dari belajar itu tuh cuma sementara doang. Tapi hasil yang kita dapetin dari pembelajaran itu adalah selamanya. Nih, kalau aku coba analogin ke peristiwa hidup aku belajar buat UTBK, belajar buat FKUI, itu kan sakit. Sakitnya itu tuh 3 bulan, aku bener-bener
capek banget lah belajarnya itu tuh. Tapi hasilnya apa? Hasil yang aku dapetin dari belajar 3 bulan itu, dari sakit 3 bulan itu adalah gelar FKUI, mahasiswa FKUI yang bakal aku bawa terus selama Ada pesawat lagi. Yang hasil dari belajar 3 bulan itu adalah aku mendapatkan status sebagai mahasiswa FKUI, yang dimana status itu bakal aku bawa seumur hidup aku. Terus nih, sakit-sakitan belajar sebagai mahasiswa FKUI buat jadi dokter. Nah, sakit-sakitan belajarnya itu mungkin cuma 7 tahun, tapi jadi dokternya sampai mati kan? Betul, betul. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya sakit-sakit dari belajar ini cuma sementara doang, tapi hasil yang kita dapetin itu tuh selamanya, gitu. Ya. Nah, garis bawahi kata hasil, ya, kata hasil. Jadi benar nggak ya Pak Geki kalau mengartikan Kak Alfi itu orangnya fokus pada hasilnya, Ya, sehingga rasa sakitnya jadi dilupakan gitu. Karena namanya hidup pasti ada aja rasa sakit yang harus kita alami. Tapi ingat seperti kata Kak Alfi, rasa sakit itu hanya sementara. Fokus pada hasilnya. Terima kasih banyak Kak Alfi. Makasih Kak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Banyak Makasih, sekali Kak. Sukses cerita terus, Kak. hari ini ya. Jessica, terima kasih Iya. juga Jessica. Makasih Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti kalau udah lulus dari FKUI kita bisa ngobrol lagi. Karena pengen tahu Gak usah pengalaman. nunggu lulus juga bisa. Maksudnya pengen tahu sakitnya di fakultas Pas kedokteran. UI, iya. Siap. Katanya stres banget. Karena 7 tahun ya. Lumayan. Sekarang udah jalanin berapa tahunnya? Satu. Masih ada 6 tahun lagi. Oke, ya sukses buat Kak Alfi. Siap, makasih Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Persoalan kita sudah selesai dengan salah satu alumni SMP Santa Angela Bandung, Kak Alfi. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Dadah.